Hmm. minta informasinya Pak untuk berkaitan dengan program rumah zakat Hmm. untuk peningkatan program ekonomi mungkin yang bisa diterapkan di lembaga zakat yang lain insya Allah. Ya, pemberdayaan ekonomi yang kita lakukan, bagaimana supaya mustahik itu menjadi muzaki. Jadi dari program Kukmi yang saya jelaskan tadi di materi seminar, kuat, komitmen, usaha, kuat, mandiri. Jadi itu dilakukan dalam waktu lebih kurang 3 tahun ya, dengan tahap-tahap mulai dari komitmen dulu dibina 12 bulan, kemudian masuk ke tahap usaha 6 bulan, kemudian setelah dia kuat usahanya mulai ke tahap kuat dan masuk ke terakhir ke tahap mandiri. Nah dari situ mustahik bisa kita lepas gitu, masuk ke menjadi wirausaha dan dia sudah bisa jadi muzaki. Nah, tapi memang polanya harus didampingi. Kalau di rumah zakat itu nama pendampingnya MBO ya, Micro Business Officer, yang tiap pekan mendatangi para mustahik atau penerima manfaat dari dana zakat yang kita berikan kepada mereka. Tapi yang perlu diingat, tidak ada dana bergulir ya. Sebenarnya sifat dana itu dana hibah, seperti yang saya tadi bincang dengan Pak Yusuf ya, bahwa di Lasnas Chevron sendiri sudah memberikan dana itu sifatnya hibah, tapi dikembalikan atau ditabung oleh mustahik ke BMT. Nah itu sudah benar gitu. Nah, maka itu yang perlu kita kembangkan. Semakin banyak nanti mustahik yang menerima dana zakat infak sodakoh ini untuk pemberdayaan ekonomi, itu akan semakin bagus. Karena mereka nantinya akan produktif dan mandiri, tidak lagi tergantung dari dana zakat. Nah, cuma yang perlu diingat adalah dua syarat agar mereka bisa diberikan modal. Pertama, dia punya bakat usaha. Yang kedua, dia punya kemauan untuk dibina atau mau dibina. Kalau mustahik itu punya dua syarat ini, maka barulah dia diberikan modal usaha. Itu pola yang kita coba di rumah zakat dan alhamdulillah sampai saat ini cukup berhasil ya jalannya. Untuk motivasi untuk para amil khususnya yang penggiat zakat. Oh, kalau bagi saya amil itu adalah malaikat ya. Jadi malaikat itu kerjanya ya yang kayak kayak kita ini, masih muda tapi mau menggeluti dan bidang-bidang sosial dan pemberdayaan ini, mengangkat mereka yang tidak mampu menjadi mampu, yang tadinya mustahik jadi muzaki, dan yakinlah Allah akan menjamin kesejahteraan kita. Karena kita mensejahterakan orang lain, maka Allah juga akan mensejahterakan kita, para amil ya. Maka seharusnya amil itu dia adalah pejuang ya, pejuang front depan. Kalau di rumah zakat disebut dengan mughazin. Mughazin itu orang yang menyandang senjata paling depan, dan kalau peluang syahidnya itu paling gede gitu. Nah jadi seorang amil itu adalah seorang mughazin, pejuang tempur di medan depan, yang paling paling duluan masuk surga lah mudah-mudahan, amin. Terima kasih Pak. Oke.